Perkenalkan, saya SR, nomor 23, 2B8. Kita lanjut pada kolom A, baris pertama, ketik deskripsi. Baris yang kedua, total pendapatan penjualan dalam kurung TR. Baris yang ketiga, kita ketik biaya bahan baku. Baris yang keempat, gaji karyawan. Baris kelima, biaya sewa tempat. Baris yang keenam, gaji ditawarkan di perusahaan lain. Dan baris yang terakhir yaitu baris 7, bunga deposito yang dikorbankan. Kita masuk pada kolom B, baris pertama yaitu nilai. Kolom yang kedua 200. Kolom yang ketiga 60. Yang keempat 45. Yang kelima 25. Yang keenam 80. Dan yang terakhir 10. Kita masuk di sel A9, ketik total biaya eksplisit. Lanjut di sel G9, ketik rumus sama dengan SUM, buka kurung B3 sama dengan titik 2 B5 tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 130. Di sel A10, ketik keuntungan akuntansi. Di sel B10, ketik rumus sama dengan B2 kurang B9, lalu enter, dan hasilnya 70. Di sel A11, ketik total biaya implisit. Next, di sel B11, ketik rumus sama dengan SUM, buka kurung B6 titik 2 B7 tutup kurung, enter. Hasilnya 90. Di sel A12, ketik keuntungan ekonomi. Dan di sel B12, ketik rumus sama dengan B10 kurang B11, enter.
dan hasilnya minus 20. Baik, jadi keuntungan biaya akuntansi untung, sedangkan di ekonomi rugi. Karena sel 12 menunjukkan angka negatif, Excel mengonfirmasi bahwa usaha bisnis tidak lagi dipertahankan dalam jangka panjang, kecuali ada strategi untuk menaikkan TR secara signifikan. Kita masuk pada bab yang kedua. Kolom A baris pertama, ketik harga. Dalam kurung P. Baris yang kedua 8, baris yang ketiga 11, baris yang keempat 13, kelima 15, keenam 17, dan yang terakhir ketujuh 19. Next, di kolom B ketik demand dalam kurung QD. Kolom C baris pertama ketik supply dalam kurung QS. Next, di sel B2 kita ketik sama dengan 100 kurang buka kurung 2 bintang A2 tutup kurung, lalu enter. Lalu arahkan kursor ke pojok kanan bawah sel B2 sampai muncul tanda plus, lalu drag. Tarik ke bawah sampai sel B7 untuk outfill. Ini sudah selesai, kita masuk pada kolom yang C. Kita ketik sama dengan 20 tambah buka kurung 3 bintang A2 tutup kurung. Maaf guys, di sini sama dengannya lupa diketik ya guys, jadi kita ketik lagi sama dengannya sebelum 20. Kita enter, lalu hasilnya menunjukkan 44. Lalu kita tarik dari pojok kanan bawah sampai ke C7, dan ini hasilnya. Next guys, kita blok dari kolom A sampai kolom C. Setelah sudah diblok, kita pergi ke insert, lalu pergi ke chart, klik chart, lalu kita cari scatter with straight lines, kita klik. Ini ciri-ciri scatter with straight lines. Garis Excel yang kita buat menunjukkan visualisasi risiko yang jelas. Area grafik di atas titik silang adalah zona kerugian dari kelebihan pasokan, di mana selisih antara garis supply kanan dan demand kiri semakin lebar. Next, kolom A, baris pertama ketik bulan, baris kedua ketik Jan, ketiga Feb, keempat Maret, kelima April, keenam Mei. Lanjut, di kolom B ketik harga tiket, kolom yang kedua ketik 55.000,
yang ketiga 65 ribu, yang keempat 75 ribu, yang kelima 85 ribu, dan yang keenam 95 ribu. Kita masuk pada kolom C. Yang pertama jumlah pengunjung. Baris yang kedua ketik 7.500. Baris yang ketiga 5.800. Baris keempat 4.200. Baris kelima 2.700. Dan baris keenam 1.200. Kita masuk pada kolom D, ketik total revenue. Di baris yang kedua, kita ketik rumus sama dengan B2 bintang C2, lalu enter, dan ini hasilnya. Kita tarik seperti ini agar hasil semuanya muncul. Next, kita pergi ke kolom E dengan judul elastisitas. Jadi di sini yang baris kedua dikosongkan. Lalu kita pergi ke baris yang ketiga, masukkan rumus sama dengan sebentar ya guys. Masukkan rumus sama dengan ABS buka kurung 3 kali C3 kurang C2 tutup kurung garis miring buka kurung 2 kali C3 tambah C2 tutup kurung garis miring 2 tutup kurung 2 kali garis miring lagi buka kurung 2 kali B3 kurang B2 tutup kurung garis miring buka kurung 2 kali B3 tambah B2 tutup kurung garis miring 2 tutup kurung 3 kali lalu enter. Kita blok hasilnya lalu tarik ke bawah agar semua hasilnya muncul. Dan ini hasilnya. Next, kita blok dari kolom B sampai kolom D. Lalu pergi ke insert, klik insert, pergi ke chart, lalu kita cari yang scatter chart. Puncak bukit dari grafik TR itu menunjukkan omset maksimal perusahaan
Terima kasih. Kita masuk pada bab yang keempat. Di kolom A, ketik Q. Ketik Q dalam kurung unit. Baris yang kedua, klik pertama, begitu seterusnya sampai 5. Kolom B, kita ketik MU copy. Baris yang kedua 180. Baris yang ketiga 150. Baris yang keempat 100. Baris yang kelima 80. Dan baris yang keenam 60. Next kita pergi ke kolom C, yaitu MU roti. Baris yang kedua 140. Baris yang ketiga 120. Baris yang keempat 100. Dan baris yang kelima 80. Baris keenam 60. Next kita pergi ke kolom D, PK harga. Kolom yang kedua kita klik 30.000. Setelah klik 30.000, kita blok, lalu tarik ke bawah agar 30.000-nya muncul semua. Next kita pergi ke kolom E, PR harga. Sama seperti kolom D, klik 20.000, blok, lalu tarik ke bawah agar 20.000 semuanya muncul. Next kita pergi ke kolom F. Kolom F, klik anggaran. Lalu kolom yang kedua 15.000. Next kita pergi ke kolom G, ketik MU P copy. Dan kolom H, MU P roti. Di kolom G baris 2, klik rumus sama dengan B2 garis miring D2, lalu enter. Dan ini hasilnya. Kita blok, lalu kita tarik ke bawah agar semua hasilnya muncul. Next kita pergi ke kolom H, ketik sama dengan C2 garis miring E2, lalu enter. Seperti tadi, blok lalu tarik ke bawah agar semua hasilnya muncul. Kita pergi ke kolom J, lalu ketik rumus sama dengan buka kurung 3, buka kurung 3, bintang D2, tutup kurung, baru tambah, buka kurung 4, bintang
4 bintang E2, 4 bintang E2 tutup kurung, lalu enter. Sebagai analisis finansial pribadi, Excel telah menyelamatkan kamu dari kebangkrutan. Kamu harus merevisi keputusan mundur selangkah beli kombinasi di bawah titik maksimal tersebut, misal 3 kopi dan 3 roti. Kita masuk pada bab yang kelima, kolom A, ketik Q 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maaf guys, di sini ada kesalahan karena nolnya tidak diketik. Next, kolom B, T, F, C. Kolom A akan diubah pada saat selesai membuat kolom-kolom. T, F, C, lalu yang kedua 60. Begitu juga dengan baris yang lain, hasilnya tetap 60 sampai baris ke-8. Setelah itu kita pergi ke kolom C, yaitu TFC. Kolom yang kedua, baris yang kedua, klik 0, 25, 40, 55, 75, 105, dan 150. Karena di sini ada kesalahan, jadi kita tambahkan yang di kolom A 0 dan ganti kolom-kolom yang lain sampai jumlahnya genap 6. Setelah selesai mengganti, kita pergi ke kolom D, lalu klik TC. Di baris yang kedua kita klik rumus sama dengan B2 tambah C2, lalu enter. Lalu kita blok hasilnya, lalu tarik ke bawah sampai ke baris 8, dan ini hasilnya akan muncul. Next, ke kolom E, kita klik ATC, lalu di kolom E baris ketiga kita klik rumus sama dengan D3 garis miring A1, lalu enter. Hasilnya kita blok, lalu kita tarik ke bawah lagi seperti tadi. Maaf guys, sudah kelebihan. Next, ke kolom F, kita klik MC. Di kolom F baris 4 kita klik rumus sama dengan buka kurung D3 kurang D1 tutup kurung garis miring buka kurung A3 kurang A2, lalu kita tutup kurung. Tutup kurung lalu enter, dan ini hasilnya. Kita blok lalu tarik ke bawah, dan ini hasil seluruhannya. Next, kita blok dari kolom A sampai kolom F. Kita klik insert, lalu kita cari scatter with smooth lines and markers.
Kurva MC biaya tambahan mula-mula anjlok, lalu tiba-tiba melesat naik seperti roket gara-gara pabrik kepanasan. Diminishing returns, lihat kurva TC biaya rata-rata huruf U, titik paling perut terbawahnya, titik termurah, berada persis ketika bersinggungan memotong kurva MC di kuantitas Q sama dengan 4 unit. Kita masuk pada kolom A, yaitu AQ. Baris yang kedua 0, ketiga 1, keempat 2, kelima 3, keenam 4, ketujuh 5. Next, kita pergi ke kolom B, baris pertama BP, yaitu 120, baris kedua 120, baris ketiga 105, baris keempat 90, baris kelima 75, baris keenam 60, baris kelima baris ketujuh 45. Next, kita pergi ke kolom C, yaitu CTR. Di sini baris kedua kita masukkan rumus, yaitu sama dengan A2 bintang B2. Lalu enter, dan ini hasilnya. Kita blok sampai ke bawah. Lalu lanjut ke kolom E, yaitu ETC. Baris yang kedua kita klik 60, ketiga 95, keempat 125, kelima 160, keenam 210, dan ketujuh 270. Lanjut ke G profit, kolom G profit. Baris yang pertama kita masukkan rumus sama dengan C2 kurang E2. Kita enter. Ini hasilnya, kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Kita blok dulu. Lalu kita tarik ke bawah. Kita pergi ke kolom D, baris ketiga. Baris ketiga kita klik rumus sama dengan C sama dengan buka kurung C3 kurang C2 tutup kurung, garis miring buka kurung A3 kurang A2 tutup kurung. Enter, dan hasilnya akan keluar. Lalu seperti biasa kita blok dan tarik ke bawah. Oke. Next, kita pergi ke kolom F. Kolom F baris ketiga. Kita klik rumus sama dengan buka kurung C3 kurang E2 tutup kurung, garis miring buka kurung A3 kurang A2 tutup kurung. Lalu enter, dan hasilnya akan keluar. Kita blok, lalu kita tarik ke bawah agar semua hasilnya muncul. Blok area header dari A1 sampai G7, lalu ubah jadi format tabel warna-warni biar rapi.
Terbukti tanpa keraguan sedikit pun bahwa titik potong di mana MR sama dengan MC adalah titik tertinggi dari gunung penciptaan kekayaan perusahaan. Kita masuk pada kolom A yang pertama, yaitu Q, kedua 1, 3, 2, dan seterusnya sampai angka 7. Next, kita pergi ke kolom B, yaitu MPB garis miring demand. Baris kedua 950, baris ketiga 850, baris keempat 750, baris ke 5 650, baris ke 6 4 550, baris ke 7 450, baris ke 8 350. Lanjut ke kolom C, yaitu MPC garis miring supply. Baris yang kedua 150, baris yang ketiga 250, baris keempat 350, baris kelima 450, baris keenam 550, baris ke-7 650, dan baris ke-8 750. Next, kita pergi ke kolom D, yaitu ME garis miring limbah. Baris kedua sampai ke-8 kita ketik 150. Kita pergi ke kolom E, baris kedua, lalu ketik rumus sama dengan C2 tambah D2, lalu enter. Hasilnya kita blok, lalu kita tarik ke bawah agar hasil semuanya muncul. Pada baris ke-6 kamu melihat MPB sama dengan 550 dan MPC sama dengan 550, tandai warna kuning. Ini adalah equilibrium pasar. Pada baris kelima Q sama dengan 4, lo melihat MPB 650 dan nilai MSC di E5 juga 650. Tandai warna hijau, ini adalah kuantitas sosial yang sempurna. Lalu di kolom H bagian 2 kita ketik rumus sama dengan E6 kurang B6. Enter, dan itu hasilnya 120. Pemerintah wajib intervensi dan mengenakan pajak tepat sebesar 120 agar baris Q sama dengan 5 menjadi bangkrut secara cash flow dan produksi pabrik mundur terkunci di titik hijau
Q sama dengan 4. Kita masuk pada kolom A, baris pertama yaitu tahun, baris kedua 2020, baris ketiga 2021, dan baris keempat 2022. Next, pergi ke kolom B, baris pertama yaitu Q motor, baris kedua 90, baris ketiga 110, baris keempat 140. Lanjut ke kolom C, baris pertama P motor, baris kedua 14, baris kedua 15, dan baris ke-6 18. Lanjut ke kolom D, baris pertama Q copy, baris kedua 450, baris ke-5 500, dan baris ke-6 650. Next ke kolom E. Kolom E, baris pertama P copy, baris kedua 3, baris keempat 4, dan baris ke-5. Kita pergi ke kolom G, baris kedua masukkan rumus sama dengan buka kurung C2 bintang D2 tutup kurung tambah buka kurung E2 bintang F2 tutup kurung lalu enter, dan ini hasilnya. Next, kita pergi ke kolom H, baris 2 masukkan rumus lagi sama dengan buka kurung C2 bintang string D string lagi 2 tutup kurung tambah buka kurung E2 bintang string F string 2 tutup kurung lalu enter, dan ini hasilnya. Lalu kita blok lalu tarik ke bawah sampai hasil yang lainnya keluar. Pergi ke kolom I, kita ketik growth rate, lalu baris yang ke-3 kita ketik rumus sama dengan buka kurung H3 kurang H2 tutup kurung garis miring H2 lalu enter. Oke, ini hasilnya. Kita blok lalu tarik ke bawah. Lihat perbandingan kolom G dan H di tahun 2022. PDB nominal terlihat meledak palsu ke angka luar biasa karena harga motor meroket jadi 18 dan kopi jadi 5. Tapi kalau lo cuma melihat kolom PDB real H, kekayaan sejati negara cuma tumbuh dengan sangat lambat secara wajar ke angka 8.100. Data Excel ini adalah senjata utama lo untuk mendebat para manipulator data yang memoles prestasi ekonomi dengan balutan inflasi. Kita pergi ke kolom A, baris pertama ketik item, baris kedua kota,
Baris yang ketiga nasi padang. Baris keempat kopi susu. Dan baris yang kelima total. Next, kita pergi ke kolom B. Baris pertama ketik Q. Baris kedua ketik 20. Ketiga 30. Dan keempat 15. Pergi ke kolom C. Ketik harga 2022. Kolom kedua ketik 4.500. Kolom ketiga ketik 18.000. Dan kolom keempat ketik 16.000. Next, pergi ke kolom D. Harga 2023. Kolom baris 2 ketik 5.500. Baris ketiga 22.000. Baris keempat 19.000. Lalu kolom E baris kedua kita ketik rumus ya, sama dengan B2 bintang C2, lalu kita enter dan ini hasilnya kita blok tarik ke bawah. Next, kita pergi ke kolom F baris 2, masukkan rumus lagi sama dengan B2 bintang D2, lalu enter. Hasilnya ini kita blok lalu kita tarik lagi ke bawah. Next, kita pergi ke E baris kelima yaitu total. Kita masukkan rumus lagi sama dengan SUM buka kurung F2 titik 2 F4 tutup kurung, lalu kita enter. Dan ini totalnya. Kita pergi ke kolom H baris pertama ketik IHK 2023. Kemudian di baris kedua kita ketik rumus sama dengan buka kurung F5 garis miring E5, lalu tutup kurung bintang 100, lalu enter dan hasilnya akan keluar. Oke, maaf guys, di sini ada kesalahannya guys. Jadi kita buat rumus lagi di F kolom F yang baris kelima. Kita masukkan rumus lagi dan ini masih coba-coba. Guys, di E5 kita hapus lagi ya totalnya guys. Lalu kita ketik lagi rumus di kolom E baris yang kelima yaitu sama dengan sum buka kurung E2 titik 2 E4 tutup kurung. Dan ini hasil yang sebenarnya guys. Tadi maaf ada sedikit kesalahan. Lalu yang di kolom F baris yang kelima kita masukkan rumus lagi sama dengan SUM buka kurung F2 titik 2 F4 tutup kurung, lalu enter. Dan ini hasil, dan ini totalnya. Lalu di kolom H baris yang ketiga masukkan rumus lagi sama dengan buka kurung F5
garis miring E5 tutup kurung bintang 100, lalu enter. Maaf guys, di sini ada tidak di tutup kurungnya tidak diketik ya guys, maaf. Kita tambah lagi tutup kurungnya di dekat E5, lalu kita enter. Ada perubahan, kita enter dan hasilnya sama 121. Next kita pergi ke kolom I. Baris pertama kita ketik inflasi. Kita ketik inflasi persen. Next ke baris yang kedua kita ketik rumus sama dengan buka kurung H2 kurang 100 tutup kurung garis miring 100, lalu kita enter dan hasilnya akan keluar. Maaf guys, di sini hasilnya kurang baik. Jadi kita pergi ke general. Kita ganti ya itu guys. Kita ganti agar hasilnya sempurna. Dan ini hasilnya 21,26%. Biaya hidup kosan kamu melesat dengan inflasi gila-gilaan, yaitu 21,26% dalam setahun. Disetir oleh meroketnya harga nasi Padang dari 18 hingga 22.000. Angka Excel ini adalah amunisi nyata berbasis data yang lo bawa saat maju ke atasan untuk nego kenaikan gaji. Terima kasih.